Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Seperti sebelumnya ya, ini saya lanjutkan ya, karena informasi dari koordinator kelas ya. Nah, itu untuk pembahasan atau materi terkait dengan media kultur sampai slide ke-7. Nah, ini saya lanjutkan ke slide nomor 8 ya, melanjutkan CPT atau zat pengatur tumbuh. Oke, yang kedua zat pengatur tumbuh di sini yang disampaikan adalah sitokinin. Ya. Nah, kenapa nomor 1 auksin dan nomor 2 sitokinin? Karena kedua CPT ini memang paling banyak dan paling sering dipakai dalam kultur jaringan. Ya. Nah, kemudian fungsi dari sitokinin itu lebih mengarah ke above ground tissue. Maksudnya above ground tissue itu adalah jaringan atau bagian yang berada di atas tanah ya, kalau secara umum tanaman ya. Tapi dalam hal ini kalau di kultur jaringan ya tunas atau pucuk. Jadi fungsinya yaitu untuk memicu misalnya tunas adventif dan proliferasi pucuk. Ya, konsentrasinya bisa dilihat di sini ya, BAP 1 sampai 10, kemudian steady set 0,05 sampai 0,1. Ya, dan di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan dengan detail ya terkait konsentrasi oksin dan sitokin. Ya, sehingga bisa kalau seimbang itu bisa terbentuk kalus. Nah, yang ketiga adalah giberelin. Giberelin ini memang hormon yang juga lumayan terkenal, cuman fakta di lapangan hormon ini jarang dipakai atau jarang digunakan dalam kultur jaringan. Ya. Namun demikian fungsinya ya, kalaupun toh nanti dipakai, ya ini fungsinya adalah merangsang pemanjangan ruas. Sesuai dengan namanya, sebenarnya ini giberelin ini berasal dari jamur Giberella fujikuroi ya. Kalau mau lebih lengkapnya di fitohormon nanti di mata kuliah pilihan fitohormon, mulai dari histori dan seterusnya ya. Dan memang ketika waktu itu ya, ketika tanaman wadi itu terserang jamur ini memang memanjang ruasnya. Makanya ini dipakai untuk tujuan pemanjangan ruas. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa ya, giberelin ini sangat peka terhadap panas. Jadi tidak boleh diotoklat, tidak boleh di oven. Ya, artinya apa? Sterilisasinya ketika pembuatan stok itu ya harus dengan filter. Jadi tidak dengan perlakuan fisik panas, ya, tidak seperti itu. Sehingga selamat, artinya selamat apa? Aktivitas biologis ya, dan fungsi untuk merangsang pemanjangan ruas itu memang masih tersimpan di giberelin. Oke, yang nomor 4 adalah etilen dan asam absisat. Mungkin ini jarang dipakai juga ya, cuman ini biasanya kalau kita bilang EPA, etilen itu pasti nanti apa namanya membayangkan buah matang kan gitu ya, absisi daun dan seterusnya. Memang ini ditemukan atau diproduksi oleh jaringan yang menua, ya. Dan dia juga tidak tertekan karena paparan panas, oksidasi sinar matahari dan seterusnya ya. Cuman ini beberapa sumber menyebutkan bahwa khusus etilen, ya, khusus etilen itu dia mempengaruhi proses morfogenik ya. Cuman efeknya tidak jelas, makanya karena ada embel-embel atau ada tambahan keterangan efeknya tidak jelas, makanya sangat jarang digunakan. Ya. Seperti itu. Tapi beberapa apa namanya menggunakan ini. Jadi mungkin sesuatu yang khusus lah ya. Dan di asam absisat juga diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, pematangan embriosomatik. Ya, baik, saya lanjutkan. Cuman saya garis bawahi lagi yang paling sering ya dalam kultur jaringan itu adalah oksin sitokin. Ya, itu paling sering. Apapun itu nama dagangnya ya. Ya. Yang paling sering itu yang diperlakukan atau yang dioptimasi ketika memulai suatu riset atau penelitian kultur jaringan. Oke, saya lanjutkan. Selain GPT, ya, itu ada komplemen tambahan.
Nah, apa komplemen tambahan ini? Ini sesuai dengan namanya kan tambahan ya, jadi tidak harus ada ya. Tapi kalaupun toh diperlukan ya, ini ada beberapa yang bisa dipakai ya. Contohnya poliamina. Ya, poliamina ini fungsinya untuk mendorong organogenesis dan embryogenesis somatik. Dan di sini disebutkan ada beberapa, misalnya putresin, spermidin, dan spermid. Ya. Kemudian tiba, TIBA, ya. Ini fungsinya adalah penghambat transport auksin. Artinya apa? Apa namanya? Fungsinya ini antagonis dengan auksin. Ya, fungsinya antagonis dengan auksin, sehingga suatu ketika dirasa mungkin ya ketika praktek atau penelitian kultur jaringan dirasa dalam suatu kondisi tanaman ini kok terlalu banyak auksin, bisa ditambahkan ini di media ya, karena dia bisa menghambat transfer auksin. Kemudian yang ketiga, fluoroglucosinol ini bisa juga ditambahkan ya untuk mempromosikan atau menginduksi sebenarnya, yang lebih tepatnya pembentukan akar pada pohon ya. Dan arang ini yang paling kita sering temukan. Mungkin yang sudah uji kompetensi kultur jaringan waktu itu ketika mengeluarkan tanaman anggrek dari botol itu kan warnanya kan hitam ya. Jadi kemungkinan itu adalah warna yang berasal dari arang. Ya, warna yang berasal dari arang. Apa fungsinya ya? Selain atau kenapa digunakan kan gitu kan? Ya, karena arang yang pertama mungkin murah harga. Dari segi harga murah lah, di mana-mana kita bisa beli dan harga terjangkau, dan yang dibutuhkan untuk dimasukkan atau ditambahkan ke media hanya 0,5% dari total volume. Ya, dengan fungsi yang bagus dalam hal ini pembentukan akar. Nah, kultur jaringan kan perlu, apalagi bibit anggrek yang kemarin dipotong kan sangat perlu yang namanya pembentukan akar. Dan juga yang lain lagi, selain untuk membentuk akar, yang fungsi lain yang penting dia menyerap racun. Makanya banyak sekali juga sekarang dipasarkan yang namanya arang ini. Tapi namanya bukan arang, korkul namanya, karkul ya. Ini bisa dilihat di sini. Ya. Karkul powder, ya, sebenarnya itu arang. Cuman ini sudah lembut ya, sudah lembut. Sudah dalam bentuk powder sehingga mungkin tinggal pakai saja. Ya. Ditambahkan ke media. Ini contoh-contoh gambarnya bisa dilihat di situ ya, poliamin bagaimana, kemudian tiba bagaimana, dan fluoroglucosinol dan karkul atau arang bisa dilihat di situ. Ya, bisa juga beli arang yang masih semacam potongan-potongan kecil kemudian dihancurkan, boleh saja, tidak ada masalah. Tapi kalau mau lebih praktis ya beli yang karkul ini siap pakai. Mungkin dari segi harga sedikit lebih mahal ya. Itu saja. Oke, kemudian hal yang penting lagi ketika kita bicara media adalah agen pembentuk gel. Nah, agen pembentuk gel itu adalah salah satu bahan yang ditambahkan ketika kita membuat media, ya, yang fungsinya dia memang memadatkan, ya, memadatkan media. Nah, memadatkan media itu cuman kapan ya? Kapan agen itu atau kriteria syarat-syarat kapan suatu bahan dinamakan sebagai agen pembentuk gel atau pantas layak ditambahkan untuk tujuan pembentukan gel pada media. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah inert. Inert itu apa sih? Inert itu dia stabil dalam tanda petik, stabilnya itu dia tidak bereaksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya kita membuat media MS, ya, di situ mungkin kan setelah di autoclave, kemudian setelah di autoclave dia kan nanti ditambahkan GPT macam-macam ya. Nah, gel ini ya sifatnya harus inert. Jadi bahan untuk pembuat pembentuk gel itu tidak boleh bereaksi dengan
CPT, tidak boleh bereaksi dengan ion-ion yang ada di media tersebut. Ya, karena akan merusak nanti. Ya. Kemudian syarat kedua apa? Tahan sterilisasi dengan autoklaf. Ya. Maksudnya tahan sterilisasi itu ketika di autoklaf, setelah di autoklaf dia masih bisa membentuk gel, ya, tidak rusak. Ya. Dan yang berkaitan dengan poin 2 itu adalah poin 3, yaitu mencair bila dipanaskan. Kemudian ketika suhu dingin padat. Ya, itu syaratnya atau sifat yang harus dipenuhi oleh agen pembentuk zat. Nah, contoh-contohnya sekarang, ya. Contoh-contohnya, ya. Yang pertama agar. Kalau agar ini mungkin lebih gampangnya agar-agar yang dibuat untuk masakan. Ya, itu kan namanya agar juga, artinya dari alga merah. Ya. Nah, itu salah satu contoh ya yang memiliki 3 sifat tersebut. Karena ketika panas dia cair, kemudian ketika dingin dia memadat. Ya. Dan penambahannya kisarannya 0,8 sampai 1%. Dia mengeras pada suhu 45 derajat. Ya. Nah, yang kedua, agarus. Ya, agarus ini kalau tidak salah agen pembentuk gel yang saya pikir paling mahal ya. Saya pikir paling mahal ya. Mungkin karena kualitas juga ya, saya pikir. Mungkin karena kualitas, kemudian dia meleleh pada suhu 30 derajat. Ya, meleleh pada suhu 30 derajat. Kemudian, maaf, ini kayaknya agak salah ya. Nanti saya cek lagi ya. Ini meleleh apa mengerasnya ya. Saya akan cek lagi terkait. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah terkait dengan kultur protoplas. Jadi yang paling cocok ya, di antara agen-agen pembentuk gel yang ada di PPT ini, yang paling pas untuk kultur protoplas adalah gel agarus ya. Gel agarus paling cocok ya untuk kultur protoplas. Apakah bisa digunakan untuk media AMS? Ya sangat bisa, tentu saja sangat bisa. Cuman ya itu tadi, ini dari segi harga yang saya pahami ini paling mahal ya di antara gel-gel yang lain. Kita lihat contoh yang lain. Nah ini ya, nomor 3, galangam ya. Ini dari Pseudomonas cholidea, dari bakteri asalnya ya. Kemudian nama dagangnya, nama dagangnya adalah Gelrite dan juga Vitagel. Jadi Gelrite itu perusahaan Kelco, kalau Vitagel itu Sigma. Sigma kan sangat terkenal ya, Sigma Aldrich ini. Nah, yang menarik dari Vitagel atau Gelrite ini adalah penambahan untuk konsentrasinya sangat sedikit ya, 0,1 sampai 0,2%. Dan secara harga ya ini yang saya ketahui lebih murah daripada agarus, tapi lebih mahal daripada agar. Ya, seperti itu. Kemudian Isabgol nomor 4. Nah ini kayaknya baru ya, karena baru ditemukan. Ini berasal dari sekam biji. Menarik sekali. Sekam biji bisa dibuat untuk gel. Namanya Isabgol. Sesuai dengan asal muasal sekam bijinya. Dan digunakan 3%. Ya, ini sangat kalau dilihat dari sumber yang ada di buku ini keterangannya lebih murah dibanding media lainnya. Cuman itu tadi ya, saya tidak tahu apakah Isabgol ini sudah masuk ke Indonesia atau belum ya. Kalau masuk dan murah mungkin kita bisa coba-coba juga ya, seperti itu. Bisa menjadi pengganti dari agar-agar yang sebelumnya ya. Seperti itu. Oke, dan berikutnya. Nah, ini. Ini salah satu hal yang paling penting ya ketika kita bicara terkait dengan media kultur. pH ya. pH itu kan kalau kita lihat pH itu kisaran 0 sampai 14. Nah, kita bisa lihat di kertas lakmus yang ada di contoh ini, bagian kanan bawah ini ada kertas lakmus di situ dan indikatornya bisa melihat warna yang timbul setelah dicelupkan ke larutan.
Jadi ketika kita membuat media, biasanya kan di pH dulu. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan terbentuk atau tidak terbentuknya gel. Ya, seperti itu. Selain konsentrasi loh ya, selain konsentrasi, hal yang penting lainnya adalah pH. Kita lihat di sini secara umumnya. Ketika pH itu di atas 6, maka media yang dihasilkan akan keras, maksudnya memadat ya, dan keras kalau lebih dari 6. Memadat dan keras kalau lebih dari 6 dan bisa-bisa pecah. Nah, ini tidak diinginkan ya. Karena yang diinginkan itu adalah memadat, tapi tidak mudah retak atau tidak mudah pecah. Ya, makanya konsentrasi itu harus diperhatikan juga ya selain pH. Ya. Dan yang kedua, ketika pH itu di bawah 5, maka yang terjadi apa? Gel tidak terbentuk. Jadi ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah konsentrasi dari agar yang dimasukkan, dan yang kedua adalah pH media. Nah, sehingga ketika kedua hal tersebut bertemu, maka yang terjadi adalah gel memadat, ya, kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak mudah retak, tidak mudah pecah, ya, seperti itu. Nah, makanya di protokol atau di metode cara pembuatan media itu pH diatur kurang lebih 5,8, ya, lebih dari 5, ya, dan kurang dari 6. Nah, idealnya kan seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir terkait dengan ini persiapan media. Nah, kalau terkait dengan persiapan media ini sudah dijelaskan ya di mana di jam praktikum oleh para asisten ya, sudah sangat lengkap penjelasannya. Yang jelas di sini memang larutan stok itu sangat dibutuhkan. Ini memang di awal agak ribet ya, karena harus membuat banyak stok larutan di situ, cuman kedepannya itu praktis ya, karena hanya menghitung volume awal dan volume akhir saja. Ya, tergantung berapa liter yang dibuat. Kemudian pencampuran, mencampur dari larutan stok, kemudian CPT ditambahkan setelah autoclave ya, dan ini nanti ya CPT-nya. Cuman pH ini penting juga ya, 5,8, sterilisasi, kemudian setelah disterilkan dengan autoclave maka bisa diambil, kan waktu itu bentuknya cair ya, dan mungkin suhunya kisarannya setelah ya di bawah 100 lah, mungkin 90, mungkin 80, itu kan masih panas sekali ya. Makanya CPT itu tidak bisa langsung dimasukkan, apalagi yang sangat rentan atau tidak tahan panas ya, seperti giberellin tadi kan sangat tidak tahan panas karena akan menurunkan aktivitas yang dimiliki oleh CPT itu tadi ya. Jadi ketika agak dingin suhunya, mungkin ya kisaran 50 ya, atau 40 lah, itu bisa dimasukkan ya. Hangat-hangat kuku itu kayaknya pas ya. Makanya ketika kita kerja dengan kultur jaringan, yang pas untuk yang harus ada sebenarnya, harus ada itu adalah termogan ya, tapi termogan yang khusus untuk untuk riset atau untuk di lab. Jadi tidak perlu menyentuh Erlenmeyer, tidak perlu menyentuh botol ya, tinggal ya kayak termogan yang sekarang dipakai itu ya. Cuman beda aja, beda merek dan beda tujuan gitu ya. Karena termogan yang dipakai untuk riset ya, itu suhunya itu kisarannya tinggi ya. Mungkin mulai ya katakanlah mungkin mulai bisa mendeteksi mulai 20 sampai berapa sampai 100 mungkin. Tapi kalau yang sekarang untuk cek suhu badan kan itu disesuaikan dengan suhu yang ada di manusia. Mungkin kisarannya hanya ring 30 sampai 50. Ya, karena tujuannya kan untuk mendeteksi orang ini demam atau tidak. Beda ketika tujuan dari termogan yang dipakai itu untuk mendeteksi suhu yang ada di Erlenmeyer yang berisi media ya setelah autoclave ya, itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Jadi harapan saya ini bisa menambah wawasan pengetahuan ya. Sengaja saya membuat metode seperti ini sehingga
bisa diputar atau diulang bolak-balik ya video ini untuk lebih memahami. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.